Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Asnawati dan selamat datang di video saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan eh, teori yang terkait dengan beberapa kerangka aliran-aliran dalam persoalan ilmu kalam. Sebelumnya, sebelum teman-teman nonton video dan mendengarkan penjelasannya, jangan lupa teman-teman like dulu ya teman-teman untuk video saya. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah ilmu kalam di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Baik teman-teman, sekarang kita masuk penjelasannya terkait dengan aliran-aliran yang muncul dalam persoalan ilmu kalam. Aliran-aliran atau cara berpikir aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, bagaimana upaya kita untuk mengetahui perbedaan pola pikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan ilmu kalam oleh para aliran-aliran teologi. Nah, yang pertama ini ada dua dasar. Yang pertama ada teologi rasionalis dan teologi tradisional. Nah, dan terbagi ada antroposentris, ada teosentris, ada konvergensi ataupun sintesis dan nihilis. Baik teman-teman, untuk aliran yang pertama ini yaitu aliran teologi rasional. Jadi begini teman-teman, jadi aliran teologi rasional ini adalah aliran teologi rasionalis yang menekankan penggunaan akal budi dan rasionalitas dalam memahami agama. Mereka cenderung mencari pemahaman yang dapat diterima secara logis dan rasional. Jadi beda dengan tradisional. Jadi kalau aliran tradisional itu teman-teman, mereka lebih fokus pada pemahaman agama yang berdasarkan tradisi, kitab suci dan ajaran leluhur. Mereka mempertahankan keyakinan yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya. Jadi mereka ini teman-teman, apapun yang dilakukan oleh orang terdahulu yang terkait dengan keagamaan lah demikian kebenarannya, dan demikian juga mereka akan berfokus pada hal tersebut. Mereka cenderung tidak suka memikirkan hal-hal yang baru, walaupun pada dasarnya perlu karena kita hidup di zaman yang terus berkembang dan banyak persoalan-persoalan baru yang muncul. Nah, yang kedua ini ada aliran antroposentris. Jadi, aliran ini adalah pemikiran antroposentris ini menempatkan manusia sebagai pusat penting dalam kosmos atau agama. Jadi, keyakinan ini menekankan nilai dan peran manusia dalam konteks spiritual atau agama. Nah, aliran ini mereka lebih berfokus pada manusia, bahwa manusia ini adalah objek utama yang menjadi kajian dalam pola pikir mereka, lain dengan aliran yang lainnya. Baik, kita masuk ke aliran berikutnya yaitu aliran teosentris. Teman-teman, jadi aliran teosentris ini kebalikan dari aliran sebelumnya. Jadi teosentris ini menempatkan Tuhan sebagai pusat utama dalam kosmos atau agama. Mereka percaya bahwa segala sesuatu berasal dan tergantung pada kehendak ilahi. Memang pada dasarnya demikian teman-teman, tapi tidak akan mungkin kita dapat menggapai sesuatu tanpa menggapai apa yang akan Allah kehendaki tanpa usaha dari kita. Jadi dua aliran tadi memang cara fokusnya memang berbeda, namun tidak bisa kita menyalahkan satu sama lain. Memang pola pikir mereka demikian teman-teman. Baik, yang selanjutnya ada aliran konvergensi atau sintesis. Jadi aliran ini aliran yang menggabungkan beberapa aliran agar menjadi satu kesatuan yang lebih menyeluruh. Nah, jadi kalau aliran sebelumnya yang mengedepankan manusia, kemudian aliran setelahnya mengutamakan ilahi atau Tuhan yang Maha Esa, maka aliran konvergensi ini menyatukan antara keduanya. Jadi agar tujuan mereka ini agar bersifat menyeluruh. Memang aliran-aliran yang sebelumnya kita jelaskan bukan berarti mereka tidak berkaitan. Mereka berkaitan jika kita menggabungkan di antara keduanya.
Contohnya seperti apa tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke poin yang nomor 6 adalah aliran nihilisme. Nah, teman-teman semua sangat berbeda sekali dengan aliran-aliran sebelumnya. Jadi aliran nihilisme ini menolak atau meragukan nilai atau makna yang absolut. Bahkan dalam konteks agama, nihilis ini percaya bahwa hidup tidak memiliki tujuan atau makna yang in here gitu. Jadi gini teman-teman, aliran ini sangat tidak mempercayai dalam persoalan agama, baik masalah ketuhanan, masalah masalah agama lainnya gitu. Mereka memiliki pola pikir yang berbeda, bahkan mereka memikirkan bahwa itu hanya sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan akal pikiran mereka. Namun teman-teman semuanya, dalam ilmu kalam ini jangan sampai kita keluar dari dasar hukum atau landasan hukum dalam agama kita. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita ini ilmu yang bisa menguatkan iman atau menguatkan pemahaman kita untuk tetap dalam jalan yang sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Kemudian teman-teman, jadi semua aliran ini mencerminkan beragam pandangan terhadap agama dan spiritualitas, memberikan kerangka untuk memahami dunia dan eksistensi manusia. Nah, kita kembali kepada dua aliran tadi. Yang pertama adalah tradisional dan apa tadi? Dan rasionalisme. Baik teman-teman, jadi kalau tradisional itu memang mereka fokus pada apa yang dahulu sudah dijalankan oleh para nenek moyang, kemudian mereka menjalankan lagi tanpa berpikir untuk perubahan selanjutnya. Memang itu udah sangat simple banget teman-teman. Tapi jangan sampai keluar dari syariat yang sudah ditentukan. Akan tetapi untuk yang rasionalisme tadi itu memang berguna untuk kita sekarang. Di mana kita hidup di daerah yang di era yang memang selalu berkembang, selalu ada masalah-masalah baru dan persoalan-persoalan baru itu perlu kita kaji lagi dan perlu kita kaitkan lagi dengan hukum-hukum yang sebelumnya. Bagaimana cara memutuskan hukum ini? Ya kita menggunakan akal kita agar apa yang terjadi sekarang itu bersifat rasional atau logis bisa diterima dan sesuai dengan syariat kita. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya tidak ada lagi dan sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa teman-teman pahami dan jika tidak boleh dibaca lagi beberapa slide yang tadi. Oke teman-teman, terima kasih dan apabila ada pertanyaan boleh tulis di bawah kolom komentar dan jika ada kritikan boleh diperbaiki juga, boleh dikritik di bawah, kasih saran atau kritikannya. Saya akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum dan buat teman-teman semuanya jangan sampai teman-teman mikir bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu saya sangat menguasai materinya, tentu tidak, jauh sekali. Jadi hanya tugas memenuhi syarat tugas matkul dalam mata perkuliahan saya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Salam untuk para pejuang sarjana. Doain semoga nanti saya bisa lulus tepat waktu. Baik teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.